warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Maulana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Program studi Teknologi Komputer dan Informatika Universitas Negeri Manado. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja sebagai prasyarat dalam pelaksanaan uji kinerja PPG kategori 2 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ya. Ada yang belum sarapan? Sudah. Ya, udah jam berapa kalau belum sarapan yang begini ya? Karena ini udah jam berapa ya? Jam 11 ya. Nah, tadi sudah istirahat ya. Sudah jajan apa? Basreng ya, jajan basreng. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Masih di materi yang sama ya, dan gurunya saya juga ya di materi PPG. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun kan ya, aman. Ya, oleh karena itu, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita masih diberikan kenikmatan pada kesempatan hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. ya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi-tabinya yang kepada kita selaku. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada kesempatan kali ini, ya alangkah lebih baiknya mungkin ketua kelas yang seperti biasa silakan Febri untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kita sebelum belajar mari kita baca doa dalam hati dimulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada Febri yang sudah memimpin doa. Ya, kita absen terlebih dahulu sebelum kita mulai ke proses pembelajaran supaya Bapak tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Ahmad Hidayat Hadir. yang keras ya, coba yang keras. Amar, hadir Pak. Anissa, Dandi, Hadir Pak. Diki, hadir Pak. Erika, Hadir. Fasya, Rizka, Iqbal. Hadir Pak. Kenapa Iqbal ketawa-tawa? Sandika, Tia, Hadir. ada yang tidak tersebut? Sudah semua ya? Jadi hadir semua untuk hari ini. Ya, ada yang suka stres karena belajar? Stres terus dia. Ya, jangan dibikin stres, belajar itu bikin senang ya. Cuma caranya ya Anda nikmati prosesnya. Ya. Karena kalau Anda tidak menikmati prosesnya, apapun kegiatannya pasti akan stres ujung-ujungnya. Anda punya masalah, kalau Anda tidak menikmati masalah itu ya pasti Anda akan stres. Ya, itu cerita singkat tadi yang bisa Bapak bagikan ya. Bahwasanya di zaman sekarang di era milenial, Anda kan generasi milenial, maksudnya jangan mau kalah dengan laki-laki ya. Programmer tidak ada salahnya kalau perempuan jadi programmer ya. Jangan kalah dengan laki-laki yang memang mungkin lebih pekerja keras gitu, dibandingkan perempuan. Tapi perempuan juga sekarang kan banyak yang sebutnya wanita karir gitu ya. Kayak itu sedikit lah tentang motivasi yang bisa Bapak berikan. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi baru. Tapi sebelum masuk ke materi yang baru, Bapak ingin tanya dulu, di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang apa sih? Ada yang tahu materinya apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Oke, silakan, ada yang mau menyampaikan di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Komponen Windows. Tentang buku Windows sama komponen Windows. Sampaikan dulu namanya siapa aja. Nama saya Karin Utami. Ini perlu ya. Oke, itu tadi sudah disampaikan ya bahwa kita di pertemuan sebelumnya membahas tentang multi Windows, ada komponen-komponen pada Windows atau bagian-bagian pada Windows itu apa saja, kemudian ada operasi pada Windows ya.
Satu lagi sebenarnya yang Anda kerjakan di LKPD itu tentang koordinasi pada multiwindow ya, ada di sini ada kompetensi dasar yang akan Bapak jelaskan terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan tentang materinya. Di sini di 3.28 kalau Anda lihat di buku paket yang ada di perusahaan ya, atau buku pegangan itu ada tentang menerapkan pengkodean alur program dalam aplikasi mobile, kemudian membuat kode program dalam aplikasi. Di mana tujuan pembelajarannya setelah menyimak materi yang disampaikan oleh guru melalui PowerPoint di depan kelas, peserta didik mampu menganalisis tools pengembangan aplikasi mobile dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah menyimak materi yang disampaikan oleh guru menggunakan PowerPoint, peserta didik mampu menyimpulkan alur pembuatan aplikasi mobile dengan baik. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan di kesempatan kali ini. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak? Aman ya? Aman. Jadi mudah-mudahan tujuan pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan bisa kita capai di kesempatan kali ini. Oke, kita lanjut dulu ke pembahasannya. Nah, di sini ada sedikit penjelasan atau deskripsi ya. Sebelumnya Bapak juga perlu menyampaikan bahwa pemrograman yang akan kita pelajari di kelas 3 ini, di pemrograman mobile-nya, itu kita akan berfokus di pemrograman Android-nya ya. Jadi tidak berfokus di pemrograman iOS. Ya, kenapa? Ya karena Android lebih familiar mungkin di kalangan kalian dan semua mayoritas lebih banyak menggunakan produk Android dibandingkan produk iOS gitu ya. Jadi kita cari produk yang benar-benar lebih banyak digunakannya ya. Kalau nanti ingin pengguna perangkat mobile saat ini juga mengalami peningkatan yang signifikan ya. Pengguna dari Android sendiri dunia lebih banyak daripada iOS dalam dunia pemrograman. Developer Android masih lebih banyak daripada developer iOS. Kemudian banyak sekali faktor yang menyebabkan pengguna perangkat mobile lebih memilih Android. Ya, kira-kira faktornya apa saja yang mempengaruhi? Jangan jauh-jauh lah. Anda menggunakan perangkat Android, alasannya kenapa? Murah. Ya, tapi tidak murahan ya? Murah. Selain murah apa? Tadi pertama murah. Tadi murah. Selain murah apa? Mudah digunakan. Selain mudah digunakan apa lagi? Layanannya banyak. Contohnya? Ya. Contohnya layanan itu kayak misal kalau ada HP-nya rusak, sistemnya gitu masih ada backup, ya, bisa di backup. Jadi ada proses backup data gitu ya. Jadi kita nggak usah repot-repot nge-backup data sendiri karena data kita itu sudah disinkronkan ke Google. Ya, tadi disampaikan bahwa kelebihan dari Android salah satunya dia layanannya banyak, kemudian murah, ya walaupun tidak murahan karena banyak yang menggunakan Android ya. Kemudian dia open source juga ya. Dan ini sebenarnya sudah ada di depannya. Oke, sebelum kita membahas tentang tools-toolsnya apa saja, di sini Bapak akan putarkan sebuah video. Jadi tolong simak baik-baik videonya. Ini tentang tools yang akan kita gunakan. Hai semuanya, kali ini saya akan berbagi informasi tentang mobile programming. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan mobile programming? Nah, pengertian mobile programming sendiri merupakan pemrograman yang khusus digunakan untuk perangkat mobile. Aplikasi mobile ini merupakan perpaduan dari pemrograman berbasis desktop dan juga pemrograman berbasis web. Nah, untuk membuat suatu aplikasi, tentunya kita membutuhkan tools dan bahasa pemrograman. Tools dan bahasa pemrograman apa sih yang bisa kita pakai? Yang pertama adalah tools. Tools adalah alat bantu yang bisa kita pakai untuk membuat suatu aplikasi. Oke, tadi Anda sudah simak ya video tentang apa tadi? Ada yang tahu? Tools dan Bahasa pemrograman. tools dan bahasa pemrograman.
pemrograman yang digunakan di pemrograman mobile ya. Satu orang mungkin ada yang mau menyampaikan dari hasil Anda menonton tadi, toolsnya apa yang ada di layar tadi? Boleh, Nur Fadilah, silakan. Toolsnya adalah Android Studio, Ya, Android NDK, ya, Xamarin, Ya. PhoneGap, Native Script. ya. Native Script ya ada. Tadi dipilih itu ada Android Studio, ada Android NDK, Xamarin, PhoneGap, sama Native Script. Ya itu toolsnya. Nanti kita bahas toolsnya juga. Kemudian kalau bahasa pemrogramannya yang digunakan tadi atau yang dibahas di depan apa saja bahasa pemrogramannya? Ada yang tahu? Ahmad, boleh Ahmad silakan. Java, Kotlin, Swift, JavaScript ya. Itu bahasa-bahasa yang dibahas tadi di dalam video ya. Yang lainnya menyimak gak? Ya, kalau perlu dicatat, jangan hanya menyimak ya. Jangan sampai Anda menyimak sekarang, besok ditanya atau nanti setelah beres pembelajaran ini disimpulkan Anda tidak punya catatannya gitu ya. Jadi di video tadi kita mempelajari tentang toolsnya apa saja. Itu tools kecilnya ya, karena untuk mengembangkan pemrograman aplikasi mobile itu banyak sekali toolsnya sebenarnya. Ya, toolsnya itu kan dibagi 3 tadi. Ada untuk pemrograman aplikasi native, ada untuk hybrid, ada juga untuk pemrograman aplikasi berbasis web. Ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Oke, Ipal, silakan ada pertanyaan. Pak, mau nanya, kalau bahasa pemrograman Android dan iOS itu sama nggak Pak? Bahasa pemrograman Android dan iOS ya, sama atau tidak ya bahasanya? Mungkin dari teman-teman sekalian sebelum Bapak lanjut menjawab pertanyaan yang disampaikan Ipal, ada yang mau menjawab dulu? Sama atau tidak? Pak Rapli, silakan. Mungkin beda ya Pak ya? Karena buat di Android itu bahasa pemrogramannya ada Java, ada Kotlin, buat di iOS itu ada Swift. Perbedaannya bisa dari cara penulisan dan algoritma. Bagaimana Ipal? Ya, terjawab? Jawab Pak. Ya, puas? Puas, alhamdulillah. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Untuk saat ini tidak ada Pak. Cukup ya. Jadi tadi sudah dijawab sama Rapli bahwa apakah bahasa pemrograman yang digunakan di Android dengan di iOS itu sama atau beda? Jelas jawabannya berbeda. Ya, benar kata Rapli tadi berbeda karena di Android itu dia basicnya Java. Ya. Dan kebanyakan bahasa pemrograman yang digunakannya pun Java. Walaupun sekarang ada bahasa pemrograman misalkan menggunakan Kotlin. Kotlin itu turunan dari Java. Dia lebih disederhanakan. Ya. Sedangkan di iOS yang Bapak ketahui dia menggunakan bahasa pemrogramannya yaitu Swift. Bedanya di mana? Nah, ini tools-tools yang tadi sebagian mungkin dibahas di video ya, bahwa tools pengembangan aplikasi mobile ini ada banyak sekali dan ini sebagian kecilnya juga, bukan semuanya. Salah satunya ada Android Studio, ada Xamarin, ada Eclipse, ada NetBeans, ada PP Inventor, ada React Native, ada Ionic Framework, Apache Cordova, PhoneGap, sama Flutter. Oke, tadi kita sudah membahas tentang tools yang kita gunakan untuk pengembangan aplikasi mobile. Nah, di sini ada alur untuk selanjutnya, ada alur pembuatan aplikasi ya. Jadi pembuatan aplikasi itu tidak instan sebetulnya, ada step by stepnya, ada tahapan-tahapannya. Jadi ketika Anda membuat satu aplikasi, pastinya ada langkah-langkah yang harus Anda lewati ya. Atau yang lebih dikenal sebenarnya dengan istilah SDLC. Apa sih yang dimaksud dengan SDLC itu? Ada yang tahu? Panjangan SDLC, ada yang pernah dengar SDLC? System Development Life Cycle ya, yaitu kepanjangan dari SDLC, yaitu System Development Life Cycle. Nah, ini ya, alur atau langkah-langkah pembuatan sebuah aplikasi ya. Ada analisis kebutuhan ya, kebutuhan siapa yang dianalisis? Analisis kebutuhan user atau analisis kebutuhan pengguna. Kenapa kita harus menganalisis kira-kira? Ya. Febri, kenapa kita harus melakukan analisis kebutuhan pengguna? Supaya paham apa yang akan dibuatnya gitu ya. Terus lagi. Kemudian boleh Hamada mungkin? Hamada tuh. Siapa? Ini? Ya Hamada. Ya, Hamada lihatnya ke sini itu. Hamada, kira-kira kenapa perlu dilakukan analisis kebutuhan pengguna? Tadi Ipal sudah menyampaikan supaya tahu apa yang pengguna inginkan gitu ya.
Kemudian selain itu mungkin supaya sesuai dengan apa? Dengan keinginan pengguna ya. Karakteristik aplikasinya mau dibuat seperti apa, kita harus tahu dari penggunanya, bukan dari kita gitu ya. Jadi kita harus menganalisis apa yang diinginkan oleh pengguna supaya tujuannya sesuai dari apa yang ingin atau yang diharapkan oleh pengguna gitu ya. Jadi pengguna ingin buat aplikasi apa, kita harus tahu dulu dari pengguna itu sendiri. Ya, itu adalah alur pembuatan dari aplikasi ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Ada pertanyaan dulu mungkin, silahkan sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Setelah ini kita diskusi, tapi sebelum kita diskusi, tadi kita sudah bahas apa saja? Boleh disampaikan mungkin Erika, silakan. Tadi di awal sampai barusan kita membahas tentang apa? Kita membahas tentang tools pengembangan aplikasi mobile. Ya. Di tools pengembangan aplikasi mobile itu ada Android Studio, Ya. ada Xamarin, Eclipse, NetBeans, ada Apache Cordova, PhoneGap, dan Flutter. Ya. Terus kita juga membahas tentang alur pembuatan aplikasi. Ya. Di sana yang pertama itu menganalisis kebutuhan pengguna, yang kedua itu perencanaan, pembuatan desain, implementasi desain, dokumentasi, testing, deployment, dan maintenance. Yang lain ada yang mau menambahkan? Adakah yang mau menambahkan? Boleh, Nur Fadilah. Tentang bahasa pemrograman tadi tambahannya. Bahasa pemrogramannya apa saja yang dipelajari tadi? Java, Kotlin, Swift, JavaScript, ya bahasa C satu lagi ya. Nanti karena Xamarin itu bahasa pemrogramannya bahasa C gitu. Ya, terima kasih untuk Erika, untuk Nur Fadilah dan yang lainnya. Kalau masih kurang lengkap catatannya, ya dilengkapi nantinya kan, ya. Oke, kalau sudah sama dan tidak ada pertanyaan lagi atau tidak ada yang ingin disampaikan lagi tentang apa yang kita bahas tadi, ya, kita akan masuk ke tahap diskusi, ya. Yang jelas kalau diskusi pasti ada tanya jawab. Jadi nanti saya akan kasih LKPD atau lembar kerja peserta didik. Silakan nanti Anda kerjakan bersama kelompoknya, ya. Sudah punya kelompoknya? Belum, ya. Nanti kita bagi kelompok, ya. Jadi posisi duduknya mungkin ada perubahan, nanti silakan dirubah, tapi berubahnya teratur ya, jangan lompat di atas meja nanti atau masuk ke kolong meja. Boleh berkeliling saja. Nah, di sini silakan dicatat di buku catatannya masing-masing. Ini kelompoknya. Supaya tidak lupa. Kelompok 1 atau tim 1 ada Pasya Ajahari, ada Santika Nur Aliyah. Santika ada? Oh, pilih gitu. Indah sama Ripal, ya. Nanti kelompok 1 duduknya di sebelah sini, ya. Kemudian tim 2-nya atau kelompok 2-nya ada Hamada, ada Dandi, ada Ahmad Hidayat, ada Erika, ya. Kelompok 2-nya di sebelah sana, ya. Silakan boleh berpindah posisi dulu sesuai dengan posisi kelompoknya. Kelompok 1 sebelah sini. Dipasin dulu 1, 2, 3, 4 orang ya ini. Kemudian sambung lagi 1, 2, 3, 4. Nanti di sini 1, 2, 3, 4. Ya. Ini. Satu lagi siapa? Ya. Boleh digeser kursinya satu ke sini, dipasin. Sudah dapat kelompok masing-masing? Nah ya, kita coba bagikan LKPD-nya. LKPD-nya kelompok 2 mana? Salah, ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, sebelum kita mengerjakan, Anda simak dulu LKPD-nya. Lihat seperti biasa, di sana ada materinya tentang tools pengembangan aplikasi mobile dan alur ya yang sudah kita pelajari tadi. Jadi seharusnya Anda kalau menyimak nanti tidak akan ada kesulitan di pengerjaan ini. Kemudian nama kelompok diisi sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing karena kelompoknya berbeda dari kelompok di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi silakan isi nama kelompoknya sesuai dengan nama kelompok saat ini. Kemudian kelasnya serta anggotanya. Ya, anggotanya kalau kurang kolomnya boleh ditulis per kolom 2 orang seperti biasa. Untuk kompetensi dasar ini sama dengan apa yang sudah disampaikan tadi di awal, indikator juga sama, tujuan pembelajaran juga sudah saya sampaikan tadi di awal.
Nah, yang berbeda mungkin di petunjuk pengerjaan, ya. Ipal silakan baca di bagian petunjuk pengerjaan. Ya. Yang keras, Pal. Pengerjaan. Satu, baca secara cermat bahan ajar yang telah disampaikan oleh guru sebelumnya. Dua, baca literatur lain untuk memperkuat pemahaman siswa. Tiga, kerjakan setiap langkah sesuai tugas. 4. Kumpulkan laporan hasil kerja sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara guru dan peserta didik. 5. Diskusi dalam kelompok dan konsultasi dengan guru dalam mengerjakan tugas. Alat tambahannya, Pak? Alat tambahan 1. Untuk mengerjakan LKPD ini, harap peserta didik mempersiapkan alat tambahan seperti pulpen, buku catatan, handphone, dan internet. Betul, ya. Langkah-langkahnya, Pak? Apa lagi? Baik ya. Oke, satu lagi. Langkah-langkah kegiatan. 1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang peserta didik secara adil untuk melakukan riset bersama. 2. Cari tools pengembangan aplikasi mobile yang telah dibahas oleh guru di depan kelas. Kelompokkanlah tools tersebut sesuai kategorinya. 3. Setelah dilakukan pengelompokan, tentukan juga bahasa yang digunakan oleh masing-masing tools tersebut. 4. Tentukanlah model SDLC yang tepat untuk membuat program aplikasi dalam waktu singkat. Jelaskan alasannya. 5. Tuliskan hasil analisis yang telah Anda lakukan bersama kelompok ke dalam LKPD. 6. Gunakanlah handphone atau PC dan internet untuk mencari informasi terkait hal tersebut. 7. Presentasikan hasil kerjamu di depan kelas di hadapan guru dan teman-teman. Oke, ya, terima kasih, Pak, untuk pembacaan ya, langkah-langkah, kemudian petunjuk pengerjaan sama alat dan bahan. Oke, itu tadi sudah disampaikan sama Ripal ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Bisa dipahami? Ya, intinya di langkah kegiatan ini yang harus Anda lakukan adalah mengelompokkan tools-tools yang sudah tadi kita bahas ya, yang Android Studio, Eclipse, Xamarin ya. Itu ke dalam tiga kategori yang kita pelajari. Apa saja? Native, hybrid, web ya. Jadi manakah tools yang termasuk ke dalam aplikasi native, manakah tools yang ke dalam aplikasi hybrid, manakah tools yang ke dalam aplikasi web. Ya, bisa dipahami? Bisa. Boleh dibuat tabel, boleh. Jadi tabel misalkan tabel native, hybrid, web. Nanti tuliskan native apa saja. Ya, hybrid apa saja. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih waktu 30 menit. Ya, bisa? Ya, silakan dikerjakan dulu ya. Selamat mengerjakan, silakan dikerjakan. Berdiskusi dengan temannya ya. Kemudian tuliskan hasilnya di LKPD. Nanti LKPD-nya dikumpulkan.
dibagi-bagi ya. Ini kan ada 10 tools ya. Dibagi 4 mungkin. Cari tahu referensinya. Selesai? Kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Kelompok 5? Oke. Kalau sudah selesai, kita sekarang coba mempresentasikan atau sampaikan hasil pekerjaan yang sudah Anda lakukan dengan kelompok sesuai dengan LKPD yang sudah tadi Bapak bagikan ya. Nah, di LKPD selanjutnya di sana Anda diperintahkan dan diinstruksikan untuk mempresentasikan hasil kerja di depan kelas di hadapan guru dan teman-temanmu. Ya, tidak perlu ke depan kelas, nanti cukup berdiri perwakilannya saja. Kemudian jangan lupa juga perkenalkan nama anggotanya, ya, siapa saja, dari kelompok mana, ya. Kemudian baru nanti dibaca dulu soalnya, kemudian disampaikan jawabannya. Ya, bisa dimengerti? Silakan mungkin dari kelompok berapa yang mau coba menyampaikan hasil diskusinya dengan teman-teman tadi. Kelompok 4 gitu ya. Silakan dari kelompok 4 boleh berdiri perwakilannya. Kemudian disampaikan. Perkenalkan, nama saya Tia Puspita Sari dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 orang, Nadi Maulana, Raffi Firmansyah, Abdul Natif, Android Studio, NetBeans, Samarin, Abdul Hayyudin, React Native, Flutter, Ionis, Framework, Onega, Betul Web, Ionis, Framework, Bahasa Pemrogramatur, Pengembangan Aplikasi Mobile. 1. Android Studio, menggunakan bahasa pemrograman Java dan Kotlin. 2. React Native, menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. 3. NetBeans, menggunakan bahasa pemrograman Java. 4. Flutter, menggunakan bahasa pemrograman Java. Yang kelima, Xamarin, menggunakan bahasa pemrograman Java. Yang keenam, Ionis, bahasa pemrograman JavaScript. 9. SDLC, karena penggunaannya fleksibel dan menggunakan jangka pendek dan memiliki kelebihan, salah satunya adalah penggunaan dapat ditangani dengan cepat. Proses pengembangan relatif cepat dan tidak memerlukan sumber daya yang besar. Kalian dapat memberikan feedback dalam proses pengembangan. Mungkin Oke, terima kasih dari kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Ya, tadi sudah dikelompokkan. Mungkin sebelum lanjut ke kelompok lainnya, ada yang ingin menanggapi apa yang sudah disampaikan dari kelompok 4 tadi? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda tadi dari aplikasi native-nya? Tadi native-nya apa saja kelompok 4? Android Studio, NetBeans, Xamarin. Yang lain? Ada yang berbeda atau ada yang kurang mungkin? Dari kelompok 1? Ada Eclipse. Ada Eclipse saja namanya. Kelompok 2? Ada Eclipse juga, tapi dalamnya.
Oke, kita coba simak dulu dari kelompok 2 nih. Kayaknya ada yang menarik. Silakan dari kelompok 2 boleh menyampaikan hasil diskusinya. Boleh berdiri perwakilannya. Perkenalan dulu. Silakan, saya Andrea, perwakilan dari kelompok 2. Yang kurang mengatakan kepada Gandhi, saya sendiri Andrea juga Rika. Tools pengembangan aplikasi mobile yang telah dibahas oleh guru di depan kelas, kelompokkanlah tool tersebut sesuai kategorinya. Untuk kategori natif ada Android Studio, Eclipse, App Inventor, dan NetBeans. Untuk aplikasi hybrid ada React Native, Ionic Framework, Apache Cordova, Xamarin, PhoneGap, dan Kotlin. Untuk bahasa pemrograman yang digunakan masing-masing tool, oleh Android Studio ada Java dan Kotlin. Untuk App Inventor ada Java, Scan, dan Java. Untuk Eclipse ada Java dan C. NetBeans menggunakan Java. Kemudian React Native menggunakan JavaScript, Ionic Framework menggunakan JavaScript dan TypeScript, Apache Cordova menggunakan JavaScript, Java, dan JavaScript, Xamarin menggunakan C#, PhoneGap menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, dan Flutter menggunakan Dart, C, dan C++. Nomor 3, model SDLC yang tepat untuk membuat program aplikasi dalam waktu singkat. Beserta alasan kami memilih alasan model SDLC itu merupakan yang tepat bagi kami. Cukup? Cukup ya. Kalau cukup silahkan LKPD-nya dikumpulkan, diestafetkan ke depan. Oke. Untuk LKPD-nya nanti saya periksa ya. Jadi hasil dari pekerjaan kelompoknya nanti jadi penilaian ya untuk kesehariannya. Penilaian itu kan ada 3 indikator, ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan sama pengetahuan ya. Nanti saya ambil dari sini dari pekerjaan LKPD dan proses tadi Anda ketika mengerjakan LKPD ya. Saya sudah observasi, saya sudah lihat secara seksama siapa yang bekerja, siapa yang tidak, itu akan jadi penilaian nantinya ya. Jadi tidak akan sama, satu kelompok ini nilainya tidak akan sama, pasti akan berbeda. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, Bapak ingin tanya dulu, mengulas lagi apa yang sudah kita pelajari dari kegiatan kita hari ini. Satu orang, kalau tadi Bapak tanya ke Erika, ke Rapli, ke siapalah, Ahmad, terus Febri, sudah ya. Yang lain, Bapak ingin coba tanya ke yang lain ya. Sini ada Amar ya. Mar, boleh memberikan kesimpulan nggak? Silahkan. Hari ini kita atau Amar mempelajari apa di kegiatan hari ini? Hari ini kita sudah belajar yang pertama itu Terus ya, boleh agak keras Mar. Jangan grogi. Boleh buka catatannya. Terus ada alur pembuatan aplikasi. Alur pembuatan aplikasi. Boleh bacakan alurnya apa saja? Udah ya. Udah gitu. Kirain masih ada lagi. Oke ya. Jadi terima kasih untuk Amar, terima kasih untuk Anissa, tepuk tangan dulu. Ya, jadi hari ini kita sudah mempelajari tools pengembangan aplikasi mobile dari mulai tadi Android Studio sampai dengan Flutter. Ya, banyak sekali yang sudah Anda lakukan, mulai dari menganalisanya. Ya, apa sih yang termasuk ke dalam native, toolsnya yang mana? Karena bahasanya juga berbeda ya. Dari mulai Android Studio dia menggunakan Java, Kotlin, Xamarin menggunakan bahasa C#. Ya, kemudian tadi ada Flutter menggunakan bahasa Dart. Ya, sudah pernah pakai bahasa Dart? Belum, sama, saya juga belum pernah gitu ya. Tapi nanti kita ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup untuk pertemuan berikutnya kita akan coba ke praktek yang mengembangkan aplikasi perangkat mobile. Toolsnya kita gunakannya nanti Kodular ya.
Pak tadi kan kodular tidak dibahas ya, maka dari itu kita akan menggunakan tools yang tidak dibahas oleh Anda tadi gitu artinya. Ya. Jadi silakan dipelajari, silakan daftar dulu di halaman kodular.io-nya ya. Jangan sampai nanti Anda masuk ke lab belum daftar akun kodular sama sekali. Bisa dipahami? Bisa. Kalau sudah selesai silakan rapikan peralatannya, simpan lagi alat tulisnya, boleh tukar tempatnya lagi ke mejanya masing-masing silakan. Rapikan juga pakaiannya, sebelum pulang rapikan dulu pakaiannya dimasukkan. Oke, sudah di posisinya masing-masing? Udah ya. Terima kasih untuk hari ini ya. Jangan lupa untuk terus belajar ya, jangan hanya terpaku di kelas ini saja atau di sekolah saja, karena untuk mencapai cita-cita yang Anda harapkan, punya cita-cita semuanya kan? Punya. Ipal punya cita-cita nggak? Febri punya cita-cita nggak? Jadi apa? Orang sukses. Orang sukses itu banyak ya. Kalau Anda punya cita-cita itu harus punya goal yang jelas ya. Oke, sebelum kita pulang seperti biasa silakan, kalau biasanya KM saya tidak ingin KM, sekarang saya ingin perempuan untuk memimpin doa. Saya minta Erika silakan untuk memimpin doa sebelum pembelajaran diakhiri. Oke, duduk siap. Sebelum kita pulang, mari kita baca doa sama-sama di dalam hati sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati. Selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.